Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katlal Muhammad Romis dengan NIM 211095-2020, yang mana saya akan menjelaskan tentang rancangan ISP baru sebagai tugas dari Teknologi Informasi dan Multimedia, dan mana kuliah ini diampu oleh Bapak Hanalde Andre, STMT, dan Bapak Teddy Yuliswar, Eskom, Mikrotik, Sertifikat Trainer, CND, dan Dan sebelum kita memulai ISP baru, maka kita perlu untuk mengetahui bagaimana rancangan topologi jaringan. Dan gambar pertama ini terlihat gambar topologi jaringan dari tier 1 dan tier 3, di mana antara tier 1 itu memiliki hubungan piring, sedangkan tier 1 ke bawah, tier 1 ke tier 2 dan tier 3 itu dia melakukan IP transit. Di mana pada tier 1 itu tidak dikenakan biaya atau gratis, sedangkan untuk tier 2 yang ingin terhubung ke tier 1 maka harus berbayar, dan tier 3 jika ingin terhubung ke tier 2 maka juga nanti akan melakukan biaya pembayaran. Dan ini rancangan topologi ISP baru, di mana kita ISP utama menggunakan main router di sini terhubung dengan ISP tier 2, di mana kita di sini levelnya sebagai ISP tier 3. Dan di sini kita untuk transmisinya kita menggunakan dua media. Yang pertama itu menggunakan wireless dan juga kabel. Sehingga nanti untuk ISP kita ini dia akan menggunakan transmisi wireless dan kabel. Dan sehingga nanti pada core network kita perlu memiliki main router, di mana main router ini berfungsi sebagai pusat kendali utama jaringan dan menghubungkan jaringan internal ke ISP tier 2 untuk akses internet. Habis itu kita memiliki ISP router, ini berguna untuk menghubung ke jaringan tier 2 dan memastikan konektivitas ke internet global. Lalu untuk distribusi ke pelanggan kita bisa menggunakan wireless media, yaitu menghubungkan pelanggan melalui jaringan nirkabel radio, sehingga kita bisa memastikan fleksibilitas untuk distribusi pada lokasi dengan akses kabel yang terbatas. Dan yang selanjutnya itu kita menggunakan kabel, itu menyediakan konektivitas kabel untuk pelanggan lokal yang memerlukan kecepatan dan stabilitas jaringan yang lebih tinggi. Nanti untuk pelanggan yang daerahnya mudah untuk dilalui kabel. Dan apa yang perlu kita pahami yaitu redundansi, mana koneksi antar perangkat dirancang dengan jalur redundansi untuk memastikan uptime maksimal, di mana jalur kabel dan nirkabel digunakan sebagai backup untuk meminimalkan downtime. Dan selanjutnya keamanan, di mana kita membuat setiap segmen jaringan dipisah secara logis untuk membatasi akses tidak sah, dan penggunaan firewall untuk pada titik utama atau jaringan utama main router untuk melindungi jaringan internal. Di mana dari topologi yang sudah dirancang sebelumnya memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, skalabilitas, di mana struktur ini memungkinkan penambahan perangkat dan pelanggan tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada. Media bridge dan switch mendukung ekspansi jaringan secara modular. Maksudnya di sini di mana jaringan yang kita buat ini eh, memiliki kemudahan dalam pengembangan, dan di mana karena kita sudah membagi dalam beberapa segmen tadi, itu membantu kita untuk pengembangan. Jadi tidak ada delay ataupun gangguan kepada pengguna lain saat kita melakukan pengembangan jaringan. Yang selanjutnya itu efisiensi biaya, di mana kombinasi perangkat wireless dan kabel membantu mengurangi kebutuhan infrastruktur fisik di awal implementasi. Kita tahu bahwa penggunaan kabel ataupun media terpadu itu memerlukan investasi yang besar, sehingga dengan mengkombinasikan antara wireless dan kabel itu membantu kita untuk eh, pen- pendirian awal dan
untuk pengembangan selanjutnya dengan media kabel, sehingga nanti eh, antara wireless dan kabel ini dapat dikembangkan secara bertahap. Selanjutnya keamanan keandalan, di mana kita menggunakan perangkat firewall untuk dan segmentasi jaringan membantu kita melindungi data pelanggan. Dan redundansi pada jalur memastikan keandalan layanan bahkan jika terjadi gangguan. Berikut beberapa perangkat yang digunakan untuk membangun infrastruktur jaringan ISP baru dengan pertimbangan biaya dan kualitas. Untuk router core network, kita menggunakan merek Mikrotik CCR 1097G 1C 1S Plus, di mana itu memiliki rentang harga 16 juta sampai 18 juta. Kenapa kita memilih ini? Karena Mikrotik adalah pilihan yang sangat baik bagi jaringan dengan anggaran terbatas. Dengan CPU multicore dan port gigabit, Mikrotik CCR 1009 menawarkan kinerja tinggi dengan dalam menangani routing dinamis dan trafik besar. Dibandingkan dengan perangkat serupa dari vendor lain, harga Mikrotik jauh lebih terjangkau, namun tetap menawarkan performa yang solid dan menjadikannya pilihan utama bagi ISP yang membutuhkan solusi hemat biaya. Selanjutnya, untuk akses point atau wirelessnya, kita menggunakan Ubiquiti Nano Station Loco M5 atau TP-Link CPE 610, di mana kita untuk estimasi harganya, Ubiquiti ini memiliki harga 1,6 sampai 1,8 juta per unit. Sedangkan untuk TP-Link yaitu 1,5 sampai 1,7 per unit. Nah, untuk justifikasinya, nah, kedua perangkat ini dirancang untuk memberikan konektivitas nirkabel dengan jarak jauh yang stabil, ideal dan untuk pengaturan outdoor dan distribusi pelanggan. Ubiquiti Nano Station Loco M5 unggul karena memiliki jarak jangkauan yang jauh dan daya sinyal yang stabil. Sedangkan TP-Link adalah pilihan yang lebih ekonomis dengan performa yang lebih kompetitif dan cocok untuk pengaturan jaringan yang tidak memerlukan jarak sangat jauh. Dan selanjutnya untuk switch kita menggunakan merek TP-Link T2600G 28TS atau TP-Link T1600G 28TS SFP, di mana untuk harga TP-Link T2000 2600G 28TS ini adalah 6,8 sampai 7,2 juta per unit. Sedangkan untuk TP-Link T1600G 28TS SFP itu harganya 5,5 juta per unit. Justifikasinya, penggunaan TP-Link T2600G ini menawarkan kapasitas uplink 10 GB yang sangat baik untuk penggunaan medium hingga besar, yaitu dengan disertai dukungan VLAN dan QoS untuk manajemen trafik yang efisien. Sedangkan untuk TP-Link T1600G 28TS adalah pilihan yang lebih hemat biaya dengan kapasitas yang sedikit lebih rendah, namun tetap menawarkan kinerja yang baik untuk distribusi trafik standar. Sedangkan untuk firewall-nya, di sini kita menggunakan merek Ubiquiti Unifi Security Gateway, USG atau UDM Unified Dream Machine. Dimana untuk Ubiquiti Unify ini memiliki harga 3,2 sampai 3,5 per unit. Dan UDM ini memiliki harga 4,5 sampai 5 juta per unit. Justifikasinya, Ubiquiti USG adalah pilihan ideal untuk perlindungan dasar dengan biaya rendah, cukup untuk ISP untuk yang membutuhkan fitur dasar seperti VPN, NAT, dan QoS. Sementara UDM memberikan solusi lebih terintegrasi, menawarkan firewall, manajemen jaringan, dan perangkat HP dalam satu unit dengan performa yang lebih tinggi dan cocok untuk pengaturan yang lebih kompleks. Selanjutnya itu IDS atau IPS, itu Instruction Detection dan Prevention System, di mana ini merupakan deteksi dini serta perlindungan dari serangan cyber pada jaringan. Di mana rekomendasi perangkatnya yang pertama ini yang gratis yaitu Snort, yang mana kita install pada server atau perangkat khusus seperti FortiGate Entry Level Series. Dan estimasi harga untuk Snort gratis, namun kita harus mengeluarkan biaya hardware yang terpisah. Sedangkan untuk FortiGate itu memiliki biaya 15 sampai 17 juta dan FortiGate yang 60-nya memiliki biaya 2,22 juta sampai 24 juta.
Dan justifikasi pemilihannya itu karena Snort adalah pilihan yang open source dan sangat baik bagi organisasi dengan anggaran terbatas dan menawarkan deteksi intrusif berbasis signature. Sedangkan untuk kebutuhan yang lebih canggih dan perlindungan yang lebih tinggi, kita dapat menggunakan Vertigan 40F dan 60F yang memberikan solusi perangkat keras yang lebih kuat dengan kemampuan IPS atau IDS dan perlindungan jaringan tingkat lanjut. Selanjutnya untuk monitoring sistem. Nah, ini berguna untuk melacak performa jaringan, mengidentifikasi potensi gangguan, dan mengelola SLA atau Service Level Agreement, di mana kita bisa menggunakan software gratis berbasis open source seperti Zabbix atau PRTG Network Monitor. Atau kita jika perlu kita bisa menggunakan perangkat tambahan seperti mini PC dengan instalasi software monitoring, contohnya Intel NUC, di mana untuk harga PRTG dan Zabbix itu gratis, sedangkan untuk perangkat hardware-nya itu dengan Intel NUC itu bisa dengan harga 6 sampai 7 juta. Atau bisa kita rekomendasi perangkatnya dengan harga 8 sampai 9 juta. Dan Zabbix, justifikasi kita pemilihannya ini adalah Zabbix dan PRTG ini adalah solusi monitoring jaringan open source dan free yang efisien. Zabbix sangat fleksibel dan dapat di-customize, sementara PRTG lebih mudah digunakan dengan antarmuka grafis yang intuitif. Dan menggunakan perangkat Intel NUC memungkinkan pengelolaan efisien dengan kapasitas yang dapat di-upgrade. Selanjutnya untuk server sebagai manajemen jaringan dan hosting. Kita menggunakan Lenovo ThinkServer ST50 atau Dell PowerEdge T150, di mana untuk harga Lenovo ThinkServer ST50 ini untuk perangkat base-nya saja itu 15 juta. Jika kita ingin meningkatkan RAM dan penyimpanan itu bisa harganya 18 sampai 20 juta. Sedangkan untuk Dell Power T150 itu memiliki harga 16 sampai 18 juta. Justifikasinya Lenovo ThinkServer ST50 dan Dell PowerEdge T150 adalah pilihan server entry level yang kuat dan hemat biaya. Dirancang untuk menjalankan aplikasi manajemen jaringan dan hosting yang stabil. Dan server ini cocok untuk perusahaan kecil hingga menengah yang membutuhkan solusi efisien untuk manajemen dan hosting jaringan. Selanjutnya, sebuah TSP perlu juga sebuah UPS sebagai cadangan daya, karena jika perangkat mengalami gangguan daya, maka itu akan sangat merugikan dari ISP-nya sendiri. Di mana sini kita menggunakan produk dari CyberPower PR3000 ELCD atau kita menggunakan EPC Smart UPS 3000 PA. Di mana harga untuk CyberPower ini adalah 14,5 sampai 16 juta. Sedangkan untuk EPC Smart UPS ini memiliki harga 15 sampai 17 juta. Justifikasi pemilihan perangkat. CyberPower menawarkan solusi UPS dengan kapasitas yang cukup untuk menghindari gangguan saat terjadi pemadaman listrik. Sedangkan EPC Smart UPS juga merupakan pilihan yang lebih premium dengan keandalan lebih tinggi dan perlindungan lanjutan dan cocok untuk data center dan jaringan besar. Selanjutnya untuk patch panel dan kabel terstruktur. Di mana di sini kita perlu untuk manajemen kabel yang rapi dan efisien untuk koneksi antar perangkat di data center. Di mana di sini kita menggunakan 24 port patch panel Cat6 dan kabel Cat6. Di mana estimasi harganya untuk panel Cat6 26 port itu untuk yang premium 800 sampai 1 juta. Sedangkan untuk yang standar itu 500 sampai 700 ribu. Dan untuk kabel Cat 6 per 100 meternya, untuk yang premium harganya itu 2 juta sampai 2,5 juta. Dan untuk yang standar itu harganya 1,5 juta sampai 1,8 juta. Dan penggunaan patch panel dan kabel terstruktur yang berkualitas tinggi sangat penting untuk mengelola kabel dan mengurangi gangguan pada jaringan. Kabel Cat6 dan patch panel dari merek premium memberikan kestabilan sinyal yang lebih baik dan daya tahan yang lebih lama, membantu dalam manajemen jaringan dan
estetika instalasi. Selanjutnya untuk pendingin ruangan, di mana kita menggunakan AC merek AC1PK, Daikin atau LG, di mana harganya itu kira-kira sama. AC Daikin itu 5,5 sampai 6,5 juta, sedangkan AC LG itu 5 sampai 6 juta. Justifikasi AC split dengan teknologi inverter sangat efisien dalam mengelola suhu di data center atau ruang server, yang mana itu menjaga perangkat tetap dingin dengan konsumsi energi yang lebih rendah. Daikin dan LG dikenal dengan kualitas dan efisiensi energi yang sangat cocok untuk memastikan suhu stabil pada perangkat kritis. Dan untuk penyimpanannya kita menggunakan perangkat Synology NAS DS220 dengan harga unit dasar 5,5 juta dan peningkatan 2 kali 4 TB dengan harga 8,5 sampai 9 juta, dan dengan peningkatan 2 kali 8 terabyte itu harga 11 sampai 12 juta. Kenapa kita memilih NAS DS220 Plus adalah karena solusi penyimpanan yang andal dengan dukungan RAID untuk keamanan dan perlindungan data. Penyimpanan ini sangat sesuai untuk kebutuhan logging dan pencatatan data pelanggan, yang sangat penting dalam memenuhi regulasi dan menjaga keamanan data. Setelah itu kita perlu langkah-langkah detail dalam implementasi dan perancangan ISP baru, di mana yang pertama kita perlu melakukan analisis dan perencanaan awal. Itu dalam 3 sampai 6 bulan pertama. Yang pertama kita harus menganalisis pasar dan lokasi, yaitu dengan melakukan survei demografis area target, menganalisis kompetitor dan layanan yang tersedia, memetakan potensi pelanggan, menentukan lokasi NOC, mengidentifikasi titik-titik distribusi potensial. Setelah kita menganalisis pasar dan lokasi, maka kita baru bisa merancang teknis. Itu kita mendesain topologi jaringan backbone berdasarkan demografis atau topologi wilayah di sana. Lalu kita merancangkan kapasitas bandwidth berdasarkan jumlah target yang akan kita capai, kita jangkau, dan kita membuat diagram jaringan detail, serta kita menentukan teknologi akses, apakah kita menggunakan fiber optik ataupun wireless. Dan kita juga perlu menyusun rencana pemulihan bencana, di mana selanjutnya kita perlu juga untuk memiliki perizinan dan legalitas. Di mana kita perlu, jika kita menggunakan radio, maka kita perlu mengurus izin penyelenggaraan jaringan dari Kominfo, serta kita perlu dapatkan izin frekuensi. Selanjutnya kita memiliki izin lokasi dan konstruksi, dan selanjutnya kita menyiapkan dokumen legal dari perusahaan kita. Selanjutnya, setelah semua dokumen dan analisis pasar awal dimiliki, maka kita bisa melakukan pengadaan perangkat berdasarkan kebutuhan yang kita perlukan. Dimana kita harus menentukan router core network yang akan digunakan, switch distributionnya, serta firewall atau security-nya, server sistemnya dan penyimpanannya, serta UPS dan sistem pendinginnya. Dan untuk perangkat akses, kita perlu menentukan akses point atau radio untuk distribusinya, switch untuk pelanggannya, perangkat CPE-nya, dan kabel serta aksesoris instalasinya. Dan untuk software serta lisensi kita perlu untuk memperhatikan sistem monitoring jaringannya, billing sistemnya, serta sistem manajemen pelanggan, dan software keamanan atau antivirus. Setelah semua persiapan awal dirasa sudah mumpuni dan sudah bisa ada, maka kita bisa selanjutnya ke tahap instalasi, di mana yang pertama kita perlu untuk menyiapkan ruangan NOC, di mana menyiapkan sebuah ruangan dengan standar data center, di mana kita perlu menginstalasi sistem pendinginnya, sistem kelistrikan dan groundingnya, pemasangan rak, dan kabel manajemennya. Setelah itu baru kita melakukan instalasi core network, di mana kita perlu router core networknya perlu diinstalasi di racknya, konfigurasi routingnya, setup BGP atau routing protokolnya, serta konfigurasi redundansinya.
Untuk switch distributionnya kita perlu untuk melihat instalasi fisik dan kabel manajemennya, konfigurasi VLAN, setup aggregation, serta konfigurasi QoS-nya. Untuk security system kita perlu untuk melihat instalasi firewall-nya, setup IDS IPS, konfigurasi VPN, serta implementasi security policies. Selanjutnya kita perlu untuk menginstal sistem pendukung, yang mana kita perlu itu pendukungnya itu server dan storage, monitoringnya, dan yang selanjutnya tahap konektivitas atau upstreamnya dengan eh, tier yang lebih tinggi. Di mana kita yang pertama perlu untuk negosiasi dengan providernya, di mana kita perlu membandingkan harga dengan layanan multiple, dan kita perlu melakukan negosiasi SLA dan bandwidth-nya. Dan kita perlu juga memperhatikan setup redundansi providernya. Setelah itu baru kita melakukan koneksi, di mana kita instalasi last mile ke providernya, konfigurasi BGP-nya, setup routing policy-nya, serta implementasi traffic engineering-nya. Dan setelah semua perangkat kita terpasang, maka kita langsung melakukan testing awal, itu testing dari dalam, dimana kita perlu mentes jaringan, yang mana ini kita lihat beberapa parameter yang kita tes, yaitu bandwidth-nya, latensinya, paket loss-nya, serta failover-nya. Lalu kita melakukan tes pada sistemnya, yaitu pada security-nya, load testing-nya, backup dan recovery-nya, serta monitoring sistemnya. Setelah itu baru kita melakukan tes kepada beberapa pelanggan sampel, di mana kita melakukan pilot project dengan sampel pelanggan. Lalu kita lakukan tes performa, ketahanannya, serta service tes servisnya. Baru setelah kita melakukan pengujian dan dirasa pengujian berjalan baik, maka kita melakukan selanjutnya tahap peluncuran, di mana kita awal dengan soft launch-nya, di mana kita memulai dengan jumlah pelanggan terbatas, di mana tujuannya untuk mentes secara real kepada pelanggan yang ada. Dan setelah kita coba, kita monitoring dulu, dan kita sesuaikan sistem kembali berdasarkan feedback dari pelanggan, lalu kita melakukan optimasi layanan jika terjadi kekurangan. Baru setelah dirasa soft launch-nya berhasil, maka kita lanjut ke full commercial launch-nya, dimana kita melakukan ekspansi ke seluruh area target dan mengimplementasikan seluruh support system serta aktivasi sistem billing dan monitoring performa secara keseluruhan. Nah, selanjutnya untuk pendirian data center, kita perlu untuk yang pertama itu tentang tata fisiknya, di mana kita perlu untuk pemilihan dan persiapan ruangan, di mana ini mungkin bebas untuk jumlah ukuran ruangan ataupun lantainya. Ini tergantung dengan ukuran data center yang kita gunakan. Di sini kita membuat ukurannya dengan 4 kali 6 dan lantainya ditinggikan setinggi 30 sampai 40 cm, karena untuk mencegah terjadinya kenaikan air ataupun banjir dari luar. Dan untuk dindingnya kita menggunakan dinding yang ini untuk yang bagus kita menggunakan lantai dan dinding anti statik, serta pintu akses ganda untuk keamanan, dan jendela minimal dan tidak ada untuk keamanan dan efisiensi pendinginan. Lalu untuk tata letak rak dan perangkatnya, kita bisa menggunakan rak konfigurasi dari 42U standar, di mana yang pertama rak pertama itu berisi core network, rak kedua server manajemennya, rak ketiganya akses networknya. Dan untuk sistem pendingin, kita perlu untuk mempertahankan suhunya itu 20 sampai 22 derajat, dan di mana kita perlu juga untuk memiliki AC cadangan sebanyak 1 unit dari jumlah AC yang ada. Dan untuk kelembapan udara perlu kita atur 45 sampai 55%. Dan serta manajemen udaranya kita perlu
untuk blanking panel pada rak kosongnya dan boru strip untuk kabel entry-nya serta untuk keramik perforasi untuk cold ice-nya. Dan sedangkan untuk sistem kelistrikannya, kita untuk power distribution-nya kita perlu untuk memiliki main distribution panel dan ATS, PDU, UPS system, dan online serta, serta UPS sistemnya ini memiliki beberapa kelebihannya itu dengan kapasitas 10 kilovolt ampere dan runtime-nya 30 menit serta kita memiliki redundan dan pengganti dari UPS sistemnya. Lalu untuk grounding sistemnya eh, kita perlu untuk melakukan isolate grounding untuk perangkat yang sensitif. Lalu untuk kabeling hierarkinya untuk core layernya kita menggunakan fiber optik untuk koneksi antar core switch guna mendukung throughput yang tinggi serta implementasi redundant pad untuk setiap koneksi guna meningkatkan keandalan jaringan dan pemisahan fiber patch panel untuk mempermudah pengelolaan dan mengurangi risiko kerusakan kabel. Untuk distribution layernya kita bisa fiber optik bisa digunakan untuk core layernya memastikan koneksi berkecepatan tinggi. Sedangkan kabel C6A atau 7 bisa digunakan koneksi server untuk memastikan kecepatan transfer data. Dan untuk kita perlu juga menyediakan jalur cadangan dari distribusi ke layar tepi untuk mencegah kegagalan atau single point of failure. Dan dari di akses layar, kita bisa menggunakan kabel Cat6A untuk koneksi perangkat akhir atau fiber optik untuk uplink ke distribution layer dan VLAN yang terpisah untuk manajemen jaringan serta meningkatkan segmentasi dan keamanan. Dan untuk kabel manajemen yang bisa kita menggunakan beberapa skema untuk memudahkan dalam pemeliharaan, di mana kita bisa menggunakan sistem color coding dan sistem pelabelan, di mana nanti kabelnya akan diberikan warna yang berbeda dan dilabelkan sesuai dengan beberapa parameter. Di sini untuk pelabelan kita lihat sumber dan tujuannya di mungkin port nomor portnya serta informasi VLAN ataupun tanggal instalasi dari kabelnya. Selanjutnya kita perlu membagi network atau network segregation-nya, di mana kita mengimplementasikan VLAN untuk memisahkan trafik jaringan. Di mana di sini beberapa contoh pemisahan VLAN-nya. Dan selanjutnya untuk keamanan fisik dan logis, di sini untuk keamanan fisik kita itu fokus pada akses kontrol, di mana mungkin sistemnya bisa menggunakan kombinasi biometrik atau kartu RFID dan serta main trap entry system untuk membatasi akses fisik secara bertahap. Dan kalau bisa eh, data center kita itu memiliki pantauan CCTV serta kamera di sudut ruangan untuk aksesibilitas pengawasan dan kamera tetap di area pintu masuk. Dan kalau bisa kita bisa menyimpan rekaman minimal selama 30 hari. Dan untuk monitoring lingkungan kita perlu sensor untuk mendeteksi suhu dan kelembapan, kebocoran air, asap, dan panas, serta fire suppression-nya. Dan untuk sistem pemadam kebakaran kita perlu untuk yang bagus perlu detektor asap dan panas serta sistem emergency power off untuk melindungi perangkat dari bahaya lebih lanjut serta alat pemadam api ringan. Untuk keamanan logis kita memerlukan firewall di mana akses kontrolnya ada, keamanannya serta implementasi sistem IDS IPS. Dan di sini ada sistem security-nya, monitoring dan logging-nya, dan dokumentasi dan prosedur, di mana kita setelah selesai membangun, perlu juga kita memberikan dokumentasi ataupun dokumen simpanan yang akan kita simpan, di mana yang di dalamnya terisi yang pertama diagram jaringan lengkapnya, tata letaknya, skema distribusi dayanya, dan prosedur darurat dan jadwal pemeliharaan. Sedangkan untuk SOP kita perlu
Untuk yang pertama itu prosedur kontrol aksesnya, respon terhadap keadaan darurat, dan manajemen perubahan, serta prosedur backup dan respon terhadap insiden. Dan untuk pemeliharaan, kita ada beberapa poin, yaitu pengecekan mingguan untuk sistem kritis, pemeliharaan bulanan, dan audit, serta sertifikasi tahunan dan simulasi tanggap darurat. Beberapa risiko yang mungkin terjadi dan mitigasinya. Yang pertama, risiko kegagalan hardware core, yang mana risikonya ini adalah hardware core mengalami kerusakan dan atau kegagalan power supply dan overheating. Strategi mitigasinya dengan memiliki perangkat pengganti, dan yang selanjutnya menyiapkan spare part kritis, atau selanjutnya bisa kita melakukan monitoring suhu secara real time sehingga kita bisa mendeteksi overhead sebelum menjadi masalah besar. Selanjutnya dengan melakukan maintenance secara terjadwal, dan selanjutnya SLA dengan vendor untuk penggantian cepat. Dimana kita dengan menandatangani perjanjian tingkat layanan dengan vendor, maka mungkin dari pergantian perangkat yang cepat bisa terjadi saat terjadi kerusakan. Selanjutnya untuk resiko gangguan konektivitas, di mana disebabkan oleh putusnya koneksi dari provider, degradasi kualitas bandwidth, serta kegagalan last mile. Di mana strateginya yang ini menggunakan multiple upstream provider, implementasi BGP multi-homing, automatic failure failover system, di mana sistem secara otomatis mengalihkan trafik dari ke jalur cadangan jika jalur utama gagal. Monitoringnya serta SLA yang ketat dengan provider. Risiko keamanan, di mana yang pertama ini serangan cyber, itu macam-macamnya, itu DDoS attack, data breach, malware infection, dan network intrusion. Di mana mitigasinya bisa menggunakan firewall, regulasi security yang selalu diupdate, DDoS mitigation service, serta SIM, security information and event management. Di mana kita memonitoring dan menganalisis kejadian-kejadian terkait keamanannya. Dan selanjutnya regular penetrating testing, di mana kita melakukan pengujian penetrasi secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanannya. Selanjutnya, selanjutnya eh, keamanan fisiknya, di mana risiko yang mungkin terjadi yaitu pencurian perangkat, vandalisme, ataupun akses tidak sah ke data center. Cara pencegahannya itu dengan sistem akses kontrol berlapis, CCTV monitoring 24 jam, security guard penjaga keamanan, visitor management system, di mana sistem manajemen pengunjung dan memantau siapa saja yang memasuki data center, serta asset tracking system, mana pelacakan aset untuk memastikan perangkat dapat ditemukan jika hilang. Dan selanjutnya risiko operasional, yaitu dari human error disebabkan oleh kesalahan konfigurasi, kekeliruan maintenance, serta data entry errors. Dan strateginya yang pertama menerapkan SOP, dan yang kedua itu kita melakukan training kepada staff secara berkala. Lalu yang ketiga kita melakukan penggantian sistem manajemen. Yang keempat kita melakukan backup konfigurasi. Setiap melakukan perubahan konfigurasi kita lakukan backup dan quality control untuk setiap perubahan. Dan berikutnya ini ada kapasitas manajemen, disebabkan oleh oversubscription atau storage penuh dan CPU atau memori overload. Mitigasinya dengan monitoring secara real time dan planning kapasitas secara berkala, serta automatic scaling system, serta threshold alert, di mana peringatan otomatis ketika kapasitas mendekati batas maksimum. Lalu yang terakhir, regular performance review. Dari risiko lingkungan, yang pertama itu bisa power issue atau disebabkan oleh pemadaman listrik atau tegangan yang tidak stabil, serta kegagalan grounding. Bisa diatasi dengan memiliki UPS atau generator diesel dan power monitoring system, serta grounding system yang lebih baik. Dan yang terakhir kita perlu melakukan audit listrikan secara berkala. Dan bahaya dari lingkungan yang pertama bisa kebakaran, banjir, gempa, dan kegagalan sistem pendingin.
Mana strategi mitigasinya kita menggunakan beberapa sistem untuk mencegah dan mendeteksi eh, bencana yang terjadi. Di mana untuk api kita melakukan sistem pemadaman api yang efektif, dan untuk kebocoran kita menggunakan sistem deteksi kebocoran air, dan yang selanjutnya untuk gempa kita melakukan penguatan rak servernya agar tidak mudah rusak saat terjadi gempa, serta kita perlu sis- sistem pendingin cadangan saat pendingin yang utama gagal. Serta kita perlu juga rencana pemulihan bencana untuk memastikan keberlanjutan layanan setelah bencana. Untuk yang selanjutnya risiko bisnisnya yang mana pada masalah finansial, yaitu masalah arus kas, hutang, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan biaya operasional. Dan strateginya yang mana kita perlu untuk melakukan sistem billing yang ketat, deposit sistem untuk pelanggan baru, dan hedging untuk pembelian equipment, dan cost optimization program, serta regular financial audit. Dan yang selanjutnya itu eh, kompetisi pasar, di mana disebabkan oleh perang harga, teknologi baru dari kompetitor, serta pelanggan yang berpindah layanan. Solusinya yang mana? Yang pertama kita bisa memperbanyak layanan kita, terus menambahkan nilai pada pelayanannya, serta kita customer retention program ini untuk program untuk mempertahankan pelayanan setia dengan layanan yang lebih baik. Serta kita melakukan analisis pasar secara berkala, dan kita perlu juga memantau kualitas layanan untuk memastikan kepuasan pelanggan. Dan begini beberapa implementasi mitigasi dengan monitoring ataupun kita dokumentasi, lalu bisnis continue plan-nya, serta regular review dan update. Lalu beberapa KPI yang perlu kita perhatikan yaitu network uptime-nya, MTTR-nya, security incident rate-nya, serta customer satisfaction score-nya, dan yang terakhir financial metric-nya. Dan ini beberapa alokasi pekerja yang bisa kita contoh, di mana ada untuk tim security-nya, ada tim pemantau jaringan, ada tim teknisinya, ada tim yang memastikan kualitas layanan dan produk, serta ada anggaran untuk peningkatan teknologi dan sistem. Dan ini untuk peningkatan berkelanjutan. Dan itu untuk penyampaian saya. Selanjutnya kita melihat RAB dari ISP. Di mana di sini saya menggunakan core network-nya sama seperti yang ada di laporan, dan di sini beberapa opsi yang saya buat, di mana opsi pertama untuk biaya paling murah, dan opsi kedua untuk biaya sedang dengan fokus pada kualitas perangkat utama, dan opsi ketiga itu biaya tinggi dengan kualitas perangkat serta layanan yang besar. Di sini nanti untuk opsi pertama itu harganya, biayanya itu 527,141 juta, dan yang selanjutnya itu kisaran 560 juta, dan yang opsi ketiga itu 1,125 miliar. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.